Selamat sore Kak Sinta. Selamat sore Kak. Kita bertemu lagi ya Iya. untuk kesekian kalinya ini. Oke, mungkin tempat duduknya sudah nyaman. Sudah. Oke, siap dimulai ya. Oke, untuk supaya lebih dekat lagi, perkenalkan saya Eli Mutiara Ramadhani. Saya sebagai konselor Kak Sinta saat ini. Nah, seperti konseling biasanya, nanti Kak Sinta berbicara, mengungkapkan segalanya, tidak perlu takut apapun karena kita memiliki asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan ya Kak Sinta ya. Nah, mungkin nanti Kak Sinta bisa bercerita semuanya yang Kak Sinta rasakan, begitu ya. Iya, Oke. Kak. Benar ya ini dengan Kak Sinta ya? Benar. Oke, kalau nggak salah Kak Sinta sekarang semester 4 ya? Ya. Oke. Gimana nih perjalanan Kak Sinta selama kesini? Tadi lancar sih, cukup lancar. Terus tadi juga habis dari kampus matkul, jadi kan nggak terlalu lama gitu perjalanannya. Oke, dari kampus langsung ke sini ya? Iya. Oke. Apakah sudah makan nih Kak Sinta ini? Sudah. Oke. Jadi sekarang sudah enak ya? Iya. Perutnya tidak kosong. Apakah perlu minum nanti? Enggak, sudah. Oke. Mungkin Kak Sinta apa nih akhir-akhir ini yang Kak Sinta rasakan? Problem-problem yang mungkin Kak Sinta apa ya sedang alami gitu. Kalau akhir-akhir ini mungkin banyak tugas gitu ya Kak, karena kan udah mendekati akhir UAS. Iya, UAS terus akhir semester, terus mungkin juga masih ada beberapa matkul yang UASnya itu berat, kayak disuruh presentasi gitu kan. Ada kayak apa ya, kayak UASnya itu dipresentasiin gitu, atau enggak juga masih ada sih beberapa matkul yang saya belum presentasi gitu sih Kak. Oke. Banyak banget ya sepertinya. Banyak banget, kayak satu matkul bisa beberapa tugas gitu Kak. Apakah semua tugas UASnya Kak Sinta ini presentasi nih? Enggak sih, ada yang cuman disuruh buat semisal kayak artikel gitu atau yang lain gitu, atau buat proyek-proyek apa gitu. Oke, jadi semua matkul itu ada tugasnya, tapi tidak berat semuanya, begitu ya? Oke. Iya. Tapi menurut Kak Sinta yang paling berat nih, yang paling dominan yang bikin Kak Sinta kepikiran ini apa sih? Ya mungkin tugas yang apa ya, yang pakai presentasi gitu loh, yang UASnya pakai presentasi itu loh Kak. Karena udah ngerjain terus tetap dipresentasiin kan, terus takut juga gitu sama dosennya gitu. Presentasinya ini presentasi seperti presentasi materi ke kelompok, presentasi kelompok yang disampaikan ke kelas, atau presentasi yang kayak gimana nih Kak Sinta? Presentasinya tuh ini sih, mungkin kayak mandiri atau ada yang kelompok beberapa orang doang gitu. Terus di depan kelas nanti kayak ya ada dosennya yang liatin dan nilai gitu sih Kak. Cuman katanya sih gak ditanya-tanyain, cuman nggak tahu juga gitu. Oke. Jadi Kak Sinta ini yang paling dominan atau yang paling takut itu rasa takut atau rasa cemas ketika presentasi di depan orang, begitu ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu apa sih yang sebenarnya Kak Sinta takutkan, yang Kak Sinta rasakan, yang Kak Sinta ini kayak kenapa sih Kak Sinta ini takut gitu, yang merasa kayak nggak pede gitu? Soalnya apa ya, kayak saya tuh udah mikir pasti nanti bakalan apa ya, dikasih pertanyaan-pertanyaan yang susah, terus habis itu kayak nggak tahu kenapa saya tuh kayak ngeliat orang-orang jadi gak pede gitu. Kadang tuh tatapannya kayak gimana gitu, akhirnya gak pede atau takut juga disanggah gitu pas presentasi. Kayak kalau semisal matkul biasa presentasi juga takut kayak gitu sih, kadang dikasih pertanyaan-pertanyaan susah atau kadang tuh disanggah, dan kalau kita nggak bisa jawab kan kayak gimana gitu loh. Oke. Jadi Kak Sinta ini dominannya itu lebih takut ketika presentasi ketika UAS ini, atau ketika waktu menyampaikan materi pada pelajaran-pelajaran biasanya, atau sama aja nih? Mungkin sama aja, tapi kalau semisal nggak dikomen kan lebih ini ya, maksudnya ya udahlah gitu, biar maksudnya pressure-nya nggak lebih
sama yang dikasih pertanyaan gitu kan. Jadi mungkin lebih ke presentasi yang biasanya sih Kak, itu kan karena dikasih pertanyaan gitu, itu sih. Oh, ketika mungkin dosen atau teman-teman Kak Sinta bertanya nih, jadi Kak Sinta ini lebih dominan ketika presentasi yang ada tanya jawabnya begitu. Ini mulai kayak gini nih sejak kapan sih Kak Sinta kalau boleh tahu? Mungkin karena kalau dulu di sekolah gitu ya, sekolah SMA atau SMP dan lain-lain kan jarang ya namanya ada presentasi gitu-gitu. Paling ya kalau disuruh maju ngerjain gitu kan, ya mau aja dan kayak jelasin atau kayak ditunjuk disuruh maju. Mungkin sejak itu, tapi kan karena belum terlalu ketahuan dan jarang kan. Nah, mungkin baru pas kuliah sih lebih kayak kerasa banget pressure-nya gitu. Tapi waktu sekolah Kak Sinta apakah pernah juga kayak banyak presentasi kayak gini gitu? Enggak sih, itu paling kayak disuruh maju semisal ngerjain tugas dikasih soal di papan sama gurunya kan disuruh maju gitu, tapi kan kadang ada juga yang sama disuruh jelasin juga ini gimana gitu kan. Jadi kan itu kayak takut gak bisa, takut itu gitu. Tapi rasanya lebih buat Kak Sinta takut atau cemas itu yang mana? Yang ketika sekolah ataukah ketika perkuliahan ini? Ketika perkuliahan sih Kak, karena kan apa ya, di kuliah kan kita kayak apa-apa cari sendiri gitu kan. Maksudnya ya udah kita itu yang cari materi, belum bisa aja materi kita itu salah gitu kan. Terus habis itu nanti juga masih dikasih tanya jawab gitu. Dan kalau kadang kan dulu di sekolah kan kadang itu ya udah jarang ada tanya jawab yang kayak gitu, paling ya murid sama guru aja. Kalau murid sesama murid kan jarang apa kayak gitu tanya jawab yang sampai kayak gitu. Oh, jadi Kak Sinta ini mulai merasa seperti takut atau cemas ketika presentasi atau berhadapan dengan orang lain itu ketika lebih parahnya itu ketika perkuliahan ini ya. Kak Sinta itu membayangkan apa sih sebenarnya kalau merasa kayak gitu itu? Yang ada di bayangan saya sih kayak pasti apa ya Kak, takut ya kayak kenapa ya, saya deg-degan gitu, nggak tahu kenapa kayak deg-degan ya, takut salah sih, lebih kayak takut salah, takut apa nih gak sesuai gitu kan. Terus takut nanti jadi omongan gara-gara kok anak ini lu jelek gitu kalau presentasi terus gak sesuai. Terus apalagi kalau semisal materinya kita salah gak sesuai gitu Oke. Berarti selama perkuliahan ini apakah tantangan terbesar dari Kak Sinta itu adalah presentasi ini? Iya, salah satunya itu sih, tapi mungkin kadang juga ngerjain tugas itu ya tantangan besar, karena tugasnya banyak gitu. Oke, jadi Kak Sinta ini merasa nggak pede banget gitu ya kalau presentasi, atau takut banget ketika presentasi di depan orang banyak. Itu sedikit, nggak sedikit, apakah itu sangat-sangat mengganggu apa ya pikirannya Kak Sinta gitu ketika selama di dalam kelas gitu? Iya, kayak apa ya, sebelum presentasi itu pasti kayak kepikiran gitu. Kadang tuh kayak apa ya, bukan mual sih, kayak apa ya, nggak enak gitu, kayak kayak deg-degan apa kayak benar-benar takut gitu loh, kayak panas dingin gitu. Oke, Kak Sinta, kalau boleh dinamain nih ya, rasa takutnya atau rasa cemasnya Kak Sinta ketika presentasi di depan kelas ini, Kak Sinta membenci kan rasa itu ya, sangat membenci kan ya. Nah, kalau boleh dikasih nama nih, kira-kira nama apa nih yang cocok untuk perasaan atau sifat Kak Sinta yang ini? Mungkin karena mungkin lebih ketakut ya, kayak mungkin si penakut gitu aja sih. Oh, si penakut ya. Gitu. Jadi di dalam dirinya Kak Sinta ini, bayangkan aja ada dua kepribadian nih, si penakut dan juga si pemberaninya Kak Sinta ini sendiri ya. Oke, nah kira-kira apakah si penakut ini itu datang hanya ketika Kak Sinta itu berada di depan orang banyak? Ya kalau semisal presentasi ya iya, kayak datangnya tuh pas sebelum kayak mau di depan orang banyak kan, sebelumnya juga tahu gitu, atau semisal tiba-tiba pokoknya
ya kayak tahu bakalan di depan banyak orang ngomong gitu, takut gitu. Itu takutnya hamin beberapa jam atau sebelum-sebelumnya udah takut nih Kak Sinta? Mungkin kayak paling ini ya, paling lama tuh 1 hari sebelumnya, kalau presentasi gitu ya, 1 hari sebelumnya. Tapi juga kadang tuh beberapa jam atau enggak beberapa menit sebelum maju gitu buat presentasi gitu. Nah, itu apakah semua matkul seperti itu? Ataukah ada cuman beberapa atau ada ketika ada kejadian apa aja gitu? Sebenarnya apa ya, ada beberapa matkul yang dominan, tapi hampir semuanya tuh saya ngerasa kayak gitu sih. Semua matkul ketika ada presentasinya Kak Sinta ini takut gitu ya, jadi si penakut ini tuh datang gitu ya. Tapi ada nggak sih Kak Sinta momen-momen ketika si penakut ini nggak datang gitu, yang bikin Kak Sinta itu lebih pede, lebih rileks lagi di depan itu, lebih kayak oh aku bisa ternyata gitu? Ada sih, kayak semisal saya tuh dari malam gitu ya, atau dari beberapa hari sebelum itu saya udah nyiapin nih apa aja yang mau saya presentasiin, yang mau saya omongin, terus saya mempelajari apa ya yang mau dipresentasikan, tak pelajari banget itu. Akhirnya apa ya, itu tuh nggak datang, jadi kayak saya tuh ngerasa pede aja ngomong gitu, bisa gitu. Apakah cuman hal itu Kak Sinta ataukah ada hal yang lain? Kalau nggak itu ya apa ya, apa ya, selain itu mungkin saya kadang tuh kayak apa ya, nggak usah terlalu dipikirin, jadi ya udah gitu loh. Bodo amat gitu Iya, ya? maksudnya kayak ya udahlah, saya udah belajar, tapi tetap saya harus belajar dulu, kayak tak pelajarin. Kalau semisal udah paham, terus habis itu ya udah jalanin aja, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi kalau nggak terlalu dipikirin, efeknya tuh nggak yang sampai takut banget gitu. Mungkin ada rasa takut dikit aja gitu. Jadi tadi ada dua hal ya Kak Sinta. Yang pertama tadi mempersiapkan dengan matang dulu apa yang mau dipresentasikan. Terus yang kedua nggak usah dipikirin banget, jadi bodo amat ya. Nanti besok kalau presentasi ya maju-maju gitu ya. Apakah apakah si penakut ini tuh selalu datang gitu loh Kak Sinta ketika Kak Sinta itu presentasi? Mungkin semua matkul presentasi Iya, pada mata kuliahnya Kak Sinta ini. iya, semua matkul presentasi, tapi mungkin lebih gak takut juga kadang kalau online ya. Jadi kayak online Okay. itu kan ya udah gitu ya, tinggal ngomong seret, meskipun maksudnya dikasih pertanyaan itu nggak apa ya, nggak lebih apa ya, rasa takutnya itu ya udah biasa aja gitu loh. Tapi kalau misalnya langsung gitu, itu takutnya lebih lebih kayak kerasa gitu. Sedangkan kalau online tuh enggak, ya udah biasa aja gitu. Tapi tadi Kak Sinta bilang ya kalau offline dengan online itu rasa takutnya berbeda, padahal sama-sama presentasi. Mungkin perbedaan yang paling menonjol itu apa sih Kak Sinta? Menurut Kak Sinta kan sama-sama presentasi, sama-sama di depan orang, sama-sama juga didengarkan orang begitu. Mungkin kalau offline gitu ya, langsung gitu kan ngelihat orangnya langsung, atau kayak sadar ini tuh banyak orang, kayak bener-bener pada ngeliatin kan, kayak titik pusatnya di kita. Kalau semisal online ya emang sama aja titik pusatnya di kita, tapi kadang kan apa ya, kayak kita nggak terlalu lihat gitu, kita kan lihat apa sih materi kita yang dipresentasiin. Sedangkan kalau di depan kan kita lebih harus fokus ke orang-orang juga gitu loh, biar orang-orang nggak nutupin orang-orang kan. Kalau semisal online kan ya udah tinggal jelasin apa kata-kata yang di PPT gitu, atau yang dipresentasiin apa, udah gitu. Terus kadang kan ada beberapa orang yang nggak nyalain kamera, jadi akhirnya ya udah kayak ya udah, maksudnya berarti ngerasa yang lihat itu cuma dikit orang gitu, cuma beberapa orang aja yang ngelihat gitu. Oke. Jadi mungkin ketakutannya Kak Sinta ini dan si penakut ini datang ke dalam diri Kak Sinta itu ketika banyak tatapan orang-orang terhadap Kak Sinta gitu ya. Tapi Kak Sinta tadi sempat juga menyebutkan beberapa hal yang membuat Kak Sinta itu lebih pede ketika presentasi, dan si penakut ini tuh
enggak datang gitu dari Kak Sinta. Nah, setelah Kak Sinta mengungkapkan hal itu, ada 3 ya tadi kalau nggak salah. Yang pertama tadi mempersiapkan dengan matang, terus yang kedua nggak usah dipikirin terlalu dalam, terus yang ketiga situasi online begitu ya. Nah, ketika ini tuh sudah dipersiapkan sedalam mungkin oleh Kak Sinta gitu ya, ketika maju kan Kak Sinta lebih pede nih ya. Itu apa sih yang Kak Sinta rasakan ketika si penakut ini tuh nggak datang ke diri Kak Sinta? Saya ngerasa kayak lega gitu akhirnya, ya ternyata apa ya, yang saya takutin itu nggak kejadian gitu, maksudnya nggak sampai separah itu, nggak sampai disangga, meskipun ada pertanyaan ya tetap ada pertanyaan, tapi nggak sampai yang disangga atau kayak yang dimanain terus lancar gitu. Itu sih kayak ngerasa lebih lega aja gitu. Jadi setelah Kak Sinta mengungkapkan hal itu tadi ya, jadi kan di sisi lain diri Kak Sinta ini memang ada cara berhasilnya Kak Sinta sendiri nih. Gimana caranya si penakut ini tuh nggak datang gitu ke diri Kak Sinta. Jadi kan Kak Sinta tuh sebenarnya itu bisa gitu. Apakah Kak Sinta itu setelah mengungkapkan hal itu tadi, Kak Sinta itu punya pikiran lain nggak, pandangan lain nggak tentang diri Kak Sinta? Kan selama ini Kak Sinta menganggap bahwa Kak Sinta itu penakut kalau di depan kelas atau di depan orang banyak itu, ketika presentasi itu aku ini penakut gitu. Nah, setelah mengungkapkan hal tadi, apakah Kak Sinta ada nggak pikiran kayak ternyata itu aku tuh bisa, tapi kalau gini gitu? Iya sih, jadi setelah saya pikir-pikir ternyata saya sadar gitu, ternyata sebenarnya nggak selalu saya tuh takut gitu loh pas presentasi. Ada masa-masa dimana saya tuh ya bisa loh nggak takut gitu ya, bisa pede gitu. Terus apa yang ada di pikiran saya tentang ketakutan itu tuh nggak selalu terjadi gitu. Kayak beda kayak semisal online, terus saya bisa belajar mempelajari materinya dengan baik kan, akhirnya saya apa ya nggak ngerasa takut lagi gitu. Jadi kayak saya punya apa ya, berarti saya apa ya, punya perspektif baru ya kalau semisal gak selalu presentasi itu menakutin gitu ya, ngomong di depan banyak orang itu gak selalu nakutin kalau kita bisa punya cara-cara buat handle itu kan. Oke, setelah mengungkapkan hal itu tadi ya Kak Sinta ya, saya ingin tanya nih, apakah ada nggak sih sisi lain si penakut ini itu datang gitu, maksudnya kayak Kak Sinta ini udah pede-pede banget gitu, udah pede, udah mempersiapkan, mendalami semua materi, tapi di tengah-tengah itu si penakut ini tuh datang lagi. Ada sih, kayak udah nih kayak gini tapi tuh tiba-tiba semisal udah lancar kayak bisa jawab, tapi kadang tuh kayak apa ya, ada yang sebenarnya orang ini maunya enggak tapi enggak, terus kayak ekspresinya tuh menekankan kayak dia kayak sebenarnya nggak paham, kurang paham gitu ya sama jawabanku, terus tapi dia tetap akhirnya ya udah iya kayak gitu kan. Akhirnya kayak ngerasa gak pede loh, ini jadi beneran apa sih, dia paham atau dia masih ada sanggahan atau kayak gimana gitu. Itu sih salah satu hal yang bikin kayak aku mulai kayak gak pede lagi gitu. Nah, itu biasanya Kak Sinta melakukan apa nih supaya si penakut ini tuh hilang gitu? Kalau di sini tuh, kalau semisal udah nggak ada pertanyaan lain ya udahlah anggap aja udah gitu, tapi kalau ada pertanyaan lain ya udah kayak saya anggap udah gak usah terlalu dipikirin, udah biarin, anggap aja udah dia udah apa ya, dia udah paham gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak gak usah terlalu dipikirin gitu. Oke, jadi semua itu lebih dominan ke ya udah yang berlalu udahlah berlalu, nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Nah, sekarang kalau selama ini cerita di dalam dirinya Kak Sinta ini itu, saya ini adalah orang yang takut ketika presentasi, cemas ketika di depan orang banyak. Nah, ada nggak sih cerita lain tentang diri Kak Sinta setelah melakukan konseli ini, atau setelah mengungkapkan apa yang tadi Kak Sinta ungkapkan nih? Ada nggak sih cerita lain yang selain aku ini
anak yang nggak bisa presentasi, anak yang cemas ketika di depan orang banyak, ada nggak sih sisi lain yang menurut Kak Sinta itu nggak seperti itu gitu setelah mengungkapkan ini tadi semua? Ya saya ngerasa nggak sama itu saya tuh takut gitu ya, ternyata maksudnya sama ini saya kan anggap saya pasti presentasinya nanti gak jalan baik, pasti saya takut nih nanti jalan. Tapi setelah beberapa kali saya menjalani, ada kok masa-masa di mana saya itu nggak kayak gitu maksudnya ya lancar-lancar aja, terus saya juga pede gitu ya, ada juga. Berarti Kak Sinta ini merasa bahwa sebenarnya diri Kak Sinta ini mampu nih, cuman rasa si penakut ini memang harus dihilangkan nih dari diri Kak Sinta, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih orang yang biasanya itu bikin Kak Sinta mungkin lebih pede, lebih tenang, mungkin support dari orang sekitarnya Kak Sinta nih? Ya mungkin kayak dari teman-teman gitu, terus dari kayak saudara-saudara saya gitu kadang-kadang gitu ya, kayak gitu sih. Nah, itu apakah juga cukup membantu nih buat Kak Sinta? Ya cukup membantu, kalau nggak ya saya tuh kayak kadang ngalihin apa ya dengan saya mencari kesenangan dulu di HP gitu, atau saya nonton film, jadi akhirnya pikiran-pikiran buruk itu kan seenggaknya berkurang gitu. Jadi perasaannya lebih rileks gitu ya. Mungkin itu juga bisa buat semangat Kak Sinta untuk bisa lebih maju lagi gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa menyusun langkah-langkah kecilnya Kak Sinta setelah tadi mengungkapkan semua apa yang dirasakan Kak Sinta, sisi diri Kak Sinta juga ya. Jadi juga ada beberapa cara supaya itu Kak Sinta itu nggak derdek gitu ya, supaya nggak cemas, supaya nggak takut ketika presentasi. Itu yang pertama tadi mungkin mendalami materi, terus belajar lebih dalam lagi, terus yang kedua tadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dibuat beban gitu ya. Terus mungkin yang ketiga tadi juga online gitu. Mungkin juga Kak Sinta ini bisa menganggap bahwa sebenarnya teman-teman ini nggak ada gitu ya. Mungkin bisa mengalihkan pandangan kemana, belajarlah sedikit demi sedikit. Mungkin bisa melihat suatu ruangan di situ supaya nggak terlihat orang-orang di sana gitu. Mungkin nanti juga bisa mempersiapkan materi atau kemungkinan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman juga gitu. Nah, apakah ada langkah kecil menurut Kak Sinta itu yang perlu untuk diri Kak Sinta nih? Selain dari saya, mungkin Kak Sinta punya ide sendiri nih. Ini maksudnya ide gimana Kak? Ide supaya Kak Sinta itu lebih pede lagi nih ketika di depan kelas. Mungkin saya kayak bakalan ngikutin apa ya, maksudnya belajar lebih baik lagi buat public speaking, buat percaya diri. Mungkin bisa ya ikut seminar public speaking gitu, atau enggak saya juga belajar misal kayak di kos gitu, kayak belajar gimana sih kayak saya harus ngomong gimana gini-gini biar lebih pede gitu ya, atau belajar kayak di depan kaca gitu. Oke, itu langkah yang bagus ya Kak Sinta ya. Mungkin bisa nanti dikerjakan atau dilakukan sedikit demi sedikit dan belajar supaya lebih pede di depan orang banyak. Sebenarnya takut di depan orang banyak itu memang wajar ya, saya juga begitu soalnya. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kita itu memang belajar sedikit demi sedikit. Nah, mungkin dari sesi konseling kita kali ini ya Kak Sinta ya, dapat sedikit disimpulkan bahwa sebenarnya diri Kak Sinta ini bisa. Sebenarnya diri Kak Sinta ini mampu, di depan orang banyak itu mampu. Tapi mungkin tadi ketika si penakut ini datang, jadi Kak Sinta itu lebih agak ngeblank, agak nggak pede. Terus juga Kak Sinta ini sepertinya terlalu memikirkan pendapat orang lain nih terhadap diri Kak Sinta, begitu ya. Jadi ya sesuai dengan perkataan Mbak Sinta tadi yang nomor 2, bahwa apa-apa itu nggak usah dibikin berat, nggak usah terlalu dipikirin. Jadi itu sangat cukup membantu juga supaya Kak Sinta itu nggak usah terlalu dipikirin apa kata orang gitu. Kita pede dengan diri kita sendiri aja begitu. Nah,
Nah, tadi juga Mbak Sinta udah menyebutkan beberapa hal supaya si penakut ini juga hilang dari diri Kak Sinta, begitu. Apakah sudah bisa diterima dan bisa dipahami dengan baik Kak Sinta? Sudah bisa Kak. Oke, mungkin ada apa ya, pertanyaan pada saya, mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas atau tahapan-tahapan saya yang kurang maksimal menurut Kak Sinta? Sudah jelas sih Kak sejauh ini, dan saya udah kayak punya pandangan baru gitu. Oke. Nah, setelah melakukan konseling ini kira-kira perasaan Kak Sinta gimana nih, pikirannya Kak Sinta? Cukup lega sih, dan kayak saya akhirnya saya sadar gitu, ternyata selama ini tuh saya tuh apa ya, saya cuma dipengaruhi pemikiran negatif aja. Jadi kayak saya apa ya, pikiran hal-hal yang positif itu akhirnya kekubur gitu loh Kak, kayak gitu. Jadi akhirnya di sini saya sadar gitu, ternyata ada masa dimana saya tuh kayak bisa loh ternyata gitu. Oke, jadi memang harus dilakukan secara bertahap gitu ya Kak Sinta. Oke, mungkin sesi kali ini sudah dicukupkan Kak Sinta. Oke. Oke, mungkin saya tutup ya sesi konseling kali ini. Terima kasih Kak Sinta sudah mau hadir di sesi konseling kali ini dan sudah berani untuk mengungkapkan dan menceritakan segalanya. Oke, mungkin saya tutup ya. Terima kasih banyak Kak Sinta. Iya. Hati-hati di jalan. Selamat sore. Selamat sore Kak, terima kasih juga ya Kak. Iya.